Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini kita bahas seputar DC lapangan dari Payletter. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi tentang DC lapangan dari Payletter, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian mengerti dan paham tentang DC lapangan dari Payletter ataupun cara penagihan dari DC, Shopee ataupun dari S-Pinjam ataupun dari Payletter. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari info ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Karena dalam video ini gue juga akan memberikan edukasi, informasi, ataupun pencerahan bagi kalian yang saat ini telah bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ataupun dari e-commerce. Oke, gue akan memasuki videonya. Sebelum gue memasuki videonya, di sini bagi teman-teman yang saat ini ya belum bergabung di dalam grup Telegram gue, silahkan kalian join saja melalui link tautan di bawah ini ataupun di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang saat ini yang cari informasi tentang pinjaman online ataupun DC lapangan yang berbau pinjol, itu sekalian ya silahkan kalian itu kunjungi saja halaman website gue. Untuk linknya ada di dalam deskripsi. Oke, kita akan memasuki videonya. Di sini gue mendapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia menginformasikan bahwasanya dia mendapatkan sebuah pesan dari DC Payletter. Dan nasabah ini ya di Payletter ataupun di Shopee, dia memiliki keterlambatan ya tunggakan pembayaran di dalam Payletter ini cukup lama. Tetapi dia mendapatkan pesan juga dari DC-nya bahwa dia dikirimkan sebuah video. Nanti kan gue tampilkan juga ya seperti apa cara DC dari Payletter ini menagih nasabah. Nasabah ini mendapatkan sebuah pesan berupa tagihan, dan juga pesan tersebut dikirim melalui via WA ya. Dan juga disisipi sebuah video, nanti akan gue tampilkan seperti ini, dan gue nanti akan berikan arahan bagi teman-teman yang mendapatkan seperti ini ya. Nah, kita sebelum memasuki videonya, nanti di sini karena di sini kan gua tampilkan videonya, cara DC-nya menagihnya seperti apa, DC lapangan dari Payletter. Di sini gua akan seperti biasa, gua akan menggunakan handset terlebih dahulu untuk mendengarkan suara video yang dikirim dari DC ya Payletter ini ya. Oke, kita akan play videonya. 1, 2, 3. Kami sudah mendapatkan surat jalannya. Tolong siapkan dananya. Saya meluncur untuk ke lokasi Anda. Itu adalah sebuah video singkat dari DC Payletter. DC Payletter ini mengirimkan sebuah video ini melalui via WA kepada nasabah. Dalam video tersebut ya kita bisa mendengarkan tadi suaranya bahwa dia akan datang ke rumah nasabah. Dalam video ini juga terlihat bahwa di dalam video ini ada surat yang berlabel itu Shopee Payletter. Dan kalian juga bisa perhatikan di sini, gue tampilkan juga gambarnya biar kalian tuh paham dan mengerti. Dan di situ juga kalian bisa melihat bahwa ini dari PT Shopee Indonesia bla bla bla. Dan untuk perihalnya di sini perihal surat tugas penagihan. Untuk lampirannya ya 1 lembar. Dengan hormat bahwa dengan diterima surat pemberitahuan ini, videonya enggak sampai gambar ini enggak sampai semuanya disorot kamera ya, tapi kita baca singkat-singkat aja bahwa dengan terima surat pemberitahuan bla 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 secara langsung terkait tagihan Anda bla bla bla, dalam tanda kutipnya dan di bold warna merah itu adalah lalai. Kocak sini DC. Terus lanjut lagi di situ juga terlihat tulisannya keterlambatan lebih dari 90 hari, bahwa nasabah ini memiliki keterlambatan ini sudah sampai 90 hari ya. Dan di situ juga dia mengatakan dalam suratnya, masuk daftar hitam ini berasal dari B-checking ke sistem bla bla bla. Untuk itu kami sampaikan peringatan pembayaran bla bla bla. Dan dia dalam surat ini yang bold warna hitam itu dia mengatakan juga, kami tawarkan kepada Bapak Ibu untuk ketentuan bla 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 meningkatkan bla bla bla. Nah di sini juga gua nggak bisa bacakan banyak semua karena di sini banyak sekali tulisan yang kepotong-potong. Tapi pada intinya di sini ya
ketika kalian mendapatkan sebuah video seperti ini dari DC manapun, dari pinjol manapun ya, mau dia legal atau ilegal, ataupun dia ada DC lapangannya, ataupun dia nggak ada DC lapangannya, ketika kalian mendapatkan sebuah video seperti ini yang berbentuk surat seperti ini, itu patut kalian harus perhatikan ya, isi suratnya. Kalau gue sih gue perhatiin juga isi suratnya. Ini isi surat asli atau isi surat bohong-bohongan. Yang pertama, di situ Shopee Pay Letter. Oke. Dan yang kedua di situ adalah masalah perihal surat tugas penagihan. Surat tugas penagihan. Nah, seharusnya DC kalau sudah mendapatkan surat tugas penagihan ini, seharusnya di bawahnya itu ya tertuju dengan nasabah. Ya, artinya nama nasabah. Di situ seharusnya dilampirkan juga, ditulis juga. Tapi di sini tidak ditulis. Nah, terus lanjut lagi. Ya, di sini tidak ada kejelasan setelah perihal tanggal ya. Terus apa tuh pokoknya ya, rincian dari isi surat tugas dari penagihan, yang dimana isi surat penagihan ini ya yang ditugaskan kepada tim kolektor lapangan. Tetapi di sini suratnya ya bukan menunjukkan bahwa ini adalah surat asli dari Shopee Pay Letter. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini salah satu contoh surat yang bukan resmi dari Shopee Pay Letter. Dan kalian kalau mendapatkan surat seperti ini, kalian tenang saja bro. Kalian tenang saja dan kalian jangan begitu percaya dengan siapapun ketika kalian mendapatkan sebuah video seperti ini. Ya, ini adalah bukan surat penagihan ataupun surat tugas penagihan. Bukan ya bro, bukan. Ini hanya untuk gunanya dia untuk menakuti kalian yang saat ini nasabah yang gak ngerti pinjaman online ataupun DC dari penagihan pinjaman online lainnya. Ketika kalian tidak mengerti tentang DC lapangan, datang ke rumah Anda ataupun DC dari pinjol manapun yang menagih Anda, tentu kalian ini akan takut banget mendapatkan seperti ini. Itulah target-target mereka untuk ya menagih utang bagi nasabah yang takut dari DC ya pinjaman online datang ke rumah. Terus bagaimana solusinya ketika kalian mendapatkan seperti ini? Yang pertama kalau kalian mendapatkan seperti ini ya kalian bisa ya, kalau gue pribadi ya gue kerjain balik. Biasanya gue kerjain balik gitu kan, gue kerjain balik. Untuk masalah cara-caranya itu ada ya, dengan judul videonya, dengan judul thumbnail YouTube-nya itu ada yang namanya KTA DC pinjol KTA nangis. Kalian tonton video itu. Di situ gue sudah praktekkan cara-caranya. Ya. Terus kalau misalkan kalian sudah mendapatkan seperti ini, ya saran gue adalah kalian blokir saja. Blokir nomornya, blokir. Ini adalah salah satu bentuk contoh DC-DC yang saat ini ya sudah pinter untuk mengkelabui atau membohongi nasabah. Ini adalah salah satu contohnya seperti ini. Ini bukan surat resmi. Kok bisa tahu kok bisa tahu ini adalah bukan surat resmi dari Shopee? Kalian bisa lihat aja itu di situ ada perihal lampiran, pokoknya di daerah sekitar itu tidak jelas sekali. Tidak jelas ya. Tidak ada kejelasan di sana. Tidak ada nama nasabah dan tidak ada nomor suratnya dan tidak ada tanggalnya dan tidak ada nama nasabahnya. Itu tidak ada. Ya, mereka membuat surat seperti ini. Ini adalah sebuah template, dan di mana template ini sudah banyak banget di Google. Mereka mendapatkan template ini di Google, lalu dia tinggal hanya mengedit isi-isinya aja. Begitulah cara mereka. Tetapi dia tidak teliti dalam membuat surat menyurat. Ya, jadi itulah kekurangan mereka. Ya, mereka DC dari pinjaman online ya skillnya itu hanya untuk penagihan, bukan membuat surat menyurat. Ya, itu kalian harus ketahui. Dan di sini juga kalian bisa mendengarkan visual dari audionya. Di sini kalian bisa mendengarkan bahwa ini adalah video editan. Video editan. Contohnya seperti ini. Gua akan menunjukkan kalian cara membuat video ini pada video seperti ini, ya.
Yang pertama adalah kalian kalau membuat video ini bagi DC gue ajarin cara untuk ngedit yang asli dan terlihat original. Ya, yang pertama kalau kalian mau nakutin nasabah ya kalian bener-bener itu memperhatikan ya isi surat itu seolah itu resmi gitu. Di sini gue bukan untuk mengajarkan DC-nya, tetapi di sini ya memberitahukan cara membuat surat yang benar dan yang baik itu kan. Untuk perihalnya juga kalian harus benar-benar jelas juga ya, untuk huruf-huruf kapitalnya juga harus diperbaiki ya. Dan juga di situ harus diberikan tanggalnya dan nomor suratnya itu dan nama nasabahnya juga dan siapa nama dari DC ataupun tim kolektor lapangannya. Dan di situ juga harus disertakan juga dan serta juga harus diberikan nomornya. Dan untuk terakhirnya di situ juga harus ada tanda tangan ataupun cap label resmi dari platform tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan ini adalah bohongan, maka ini bisa kalian adukan kepada pihak yang berwajib karena di sini dia sudah membuat surat palsu. Ya. Dan di mana surat palsu tersebut ini ya membawa nama dari paylater ataupun dari Shopee Paylater. Dan ini gua harap dari Shopee Paylater ini bisa memberikan keterangan menyangkut ya dari surat menyurat yang dimana ini isi suratnya adalah surat tugas penagihan. Dan ini harus bisa diberikan klarifikasi dari Shopee Paylater ya, agar masyarakat di luar sana itu bisa memahami dan bisa mengerti ya isi surat asli dari Shopee itu seperti apa ya. Tapi dalam surat menyurat itu juga harus diperhatikan tanggalnya juga lah. Jadi nggak ada tanggalnya ya kan, tidak ada nama DC-nya, tidak ada nama nasabahnya ya, dan isi keterangan juga nggak jelas ini apa gitu kan ya. Jadi saran gue untuk kedepannya untuk teman-teman, pasti banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, Kak itu bener gak sih kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar di paylater itu DC lapangan dari paylater ada atau enggak? Di sini akan gue jawab bahwa DC dari paylater sampai saat ini itu tidak ada. Apabila kalian benar-benar didatangi oleh DC Paylater ataupun Shopee Paylater, silakan kalian berikan tanda buktinya melalui Japri admin via Telegram, ataupun kalian bisa yang memberikan itu melalui WhatsApp admin langsung. Yang kedua, pasti juga kalian akan bertanya-tanya kepada admin, Kak, aku telat bayar ataupun gagal bayar di es pinjam, apakah itu ada DC lapangannya atau tidak? Jawabannya adalah DC dari es pinjam memang ada, tetapi mereka tidak seramai ataupun tidak sepesat seperti DC pinjol lainnya, ataupun tidak seperti kayak Aku Laku ya, Kredivo. Mereka itu rame DC-nya, tapi untuk es pinjam ini jarang banget ya. Tapi memang ada DC lapangannya, tapi jarang sekali nasabah didatengin. Dan untuk anggota member gue itu juga ada yang didatangi, tetapi ternyata mereka dari pihak ketiga, dan pihak ketiga ini adalah yang menurut pengakuan dari DC-nya ini adalah dari Gocicil. Jadi bagi teman-teman yang telat bayar di es pinjam ya, saran gue kalian gak usah nanyakan lagi ada atau tidak DC lapangannya. Tentu ada, tetapi untuk bagi teman-teman yang saat ini ya takut didatengin DC lapangan dari manapun, silakan kalian tonton video ya sebelum-sebelumnya. Itu ada gua sudah memberikan solusi dan juga tipsnya untuk menghadapi DC pinjaman online ataupun dari paylater. Silakan kalian bisa tonton, simak video tersebut agar kalian tuh ya tidak takut lagi, tidak bingung lagi, tidak selalu kepikiran. Kalau kalian mengerti, insya Allah gue yakin kalian tidak akan memikirkan DC lapangan datang ke rumah, karena kalian sudah mempunyai ilmunya ya. Seperti itulah ya, kalian gak usah kaget ataupun khawatir gitu memikirkan DC lapangan datang ke rumah. Untuk DC lapangan datang ke rumah itu adalah sebuah resiko dan konsekuensi bagi nasabah yang telat bayar ataupun yang sudah gagal bayar. Jadi kalian harus bisa menerima resiko ataupun konsekuensinya, karena itu adalah
memang kesalahan kalian. Itulah bagi nasabah yang pinjaman online yang tidak mengerti, itulah dampak dan resikonya. Dampak dan resikonya adalah satu, kalian telat bayar, gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal ataupun di paylater. Kalau telat bayar, gagal bayar, tentu akan masuk slik OJK ataupun blacklist data. Yang kedua, kalian akan datengin DC lapangan. Ya. Dan yang ketiga adalah kalian mungkin akan risih, akan khawatir kalau DC-nya ini terus-terusan menghubungi ke kontak darurat ataupun ke tempat kerja. Tenang bro, itu sudah gua berikan solusi dan tipsnya. Untuk videonya itu ada di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman gak usah males untuk mencari informasi tentang hal itu. Gua sudah berikan sejelas mungkin, sedetail mungkin mengenai DC lapangan datang ke rumah. Ya bro. Jadi bagi teman-teman ya, semangat untuk melewati masa-masa galbay kalian. Dengan cara kalian galbay, pinjaman online di negara ini semakin redup. Adanya kalian ya saling kompak, saling bekerja sama dengan sesama lain nasabah pinjol. Tentu pinjol ini di negara ini yang merusak kehidupan Anda akan segera redup. Ya, jadi bagi teman-teman, semua itu baik lagi dengan diri Anda. Mau melewati masa-masa dari dunia pinjol atau memang mau seperti itu aja. Pilihan ada di tangan kalian. Ya. Jadi di sini gua hanya untuk memberikan arahan solusinya saja. Untuk kedepannya itu adalah gua akan serahkan ya di tangan kalian. Ya, mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan mengenai DC lapangan dari paylater ataupun dari Shopee Paylater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.